Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Arif Priano. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran tentang topologi jaringan komputer. Jadi tugas ini adalah tugas akhir dari mata kuliah profesi kependidikan. Ya, pada kesempatan kali ini tanpa lama-lama lagi kita akan bahas apa itu topologi jaringan komputer. Sebelum kita masuk ke materi, adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Yang pertama itu adalah kompetensi dasar. Yang pertama, mengenal topologi jaringan. Jadi kita akan belajar tentang apa itu topologi jaringan. Kemudian apa saja indikator pencapaian yang akan kita capai dari pembelajaran ini. Yang pertama itu menjelaskan jenis-jenis topologi jaringan komputer. Yang kedua, menjelaskan kekurangan dan kelebihan topologi jaringan komputer. Kita masuk di pengertian. Jadi, topologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti topos atau tempat dan logos itu ilmu. Jadi, topologi jaringan komputer adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lain sehingga membentuk jaringan. Ini. Dalam suatu jaringan, komputer jenis topologi yang dipilih akan mempengaruhi kecepatan komunikasi. Untuk itu, maka perlu dicermati kelebihan atau kekurangan dari masing-masing topologi berdasarkan karakteristiknya. Jadi melalui pembelajaran ini kita mengetahui jaringan topologi apa yang bisa kita gunakan pada jaringan kita. Jadi jenis topologi jaringan itu yang pertama adalah topologi bus. Topologi bus biasa disebut dengan topologi backbone. Backbone kenapa? Karena transmisi data dalam kabel bersifat full duplex dan sifatnya broadcast. Semua terminal bisa menerima transmisi data. Jadi ada suatu kabel yang terhubung garing lurus, dia akan menghubungkan jaringan-jaringan ke komputer, printer, dan jaringan. Adapun kelebihannya itu adalah instalasi relatif lebih mudah karena cuma satu jalur. Kemudian kerusakan satu komputer klien tidak akan mempengaruhi komunikasi antar klien lainnya. Karena dia berpusat pada satu kabel, jadi komputer lain itu tidak akan saling terganggu. Kemudian adapun kekurangannya. Jika kabel utama bus atau backbone terputus, maka komunikasi gagal. Jadi ketika jaringan utama itu putus, maka komunikasi itu pasti akan gagal. Kemudian bila kabel utama sangat panjang, maka pencarian gangguan makin sulit, kemungkinan akan terjadi tabrakan data. Ini juga akan berdampak pada untuk jaringan yang lebih luas dan tidak bisa digunakan untuk jaringan yang luas karena datanya akan bertabrakan. Kemudian yang kedua itu adalah topologi ring atau biasa disebut topologi cincin. Topologi cincin merupakan suatu uraian media transmisi dari suatu terminal ke terminal lainnya sehingga membentuk suatu lingkaran di mana jalur transmisi hanya satu arah. Jadi dia berputar. Penyajian data adalah proses di mana data dimasukkan ke dalam saluran transmisi oleh terminal pengirim setelah diberi alamat dan bit tambahan lainnya. Penerimaan data adalah proses ketika terminal dari saluran, yaitu dengan cara membandingkan alamat yang ada pada paket data dengan alamat terminal sendiri. Apabila alamat tersebut sama, maka data terkirim di salinan. Kemudian pemindahan data adalah proses di mana kiriman data diambil kembali oleh terminal pengirim karena tidak ada terminal yang menerimanya, mungkin akibat salah alamat. Kemudian topologi star atau topologi bintang. Topologi star kenapa disebut topologi star? Karena bentuknya seperti bintang, sebuah alat yang disebut konsentrator, bisa berupa hub atau switch menjadi pusatnya. Dan di mana semua komputer dalam jaringan dihubungkan ke konektor ini. Pada topologi bintang atau star, bisa terminal pusat bertindak sebagai pengatur dan pengendali semua komunikasi yang terjadi.
Terminal-terminal lainnya melakukan komunikasi melalui terminal pusat ini. Jadi, simpul pusat beroperasi secara broadcast yang menyalurkan data ke seluruh arah. Alternatif ini menghubungkan hub. Karena setiap komponen dihubungkan langsung ke simpul pusat, maka pengelolaan menjadi lebih mudah. Kemudian kegagalan komunikasi mudah ditelusuri. Kegagalan pusat kontrol atau simpul pusat memutuskan semua komunikasi. Simpul pusat beroperasi sebagai switch. Data kirimkan diterima oleh simpul kemudian dikirim ke terminal tujuan, bersifat point to point. Oke, yang keempat ada topologi hierarchical tree atau biasa disebut topologi tree. Sesuai dengan namanya, jaringan komputer ini dengan topologi hierarchical tree secara fisik memiliki skema akar pohon. Jadi dia skema akar pohon. Pada topologi ini beberapa komputer berfungsi sebagai penghubung dan mempunyai tingkat status yang lebih tinggi yang akan melakukan manajemen komputer di bawahnya. Jadi dalam topologi ini data ditransfer dari komputer yang lebih rendah ke lebih tinggi hingga ke komputer yang akan dituju dan sebaliknya. Topologi ini banyak digunakan pada gedung perkantoran. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yang pertama itu kelebihan, data terpusat secara hierarki sehingga manajemen data lebih baik dan mudah terkontrol. Kemudian mudah dikembangkan menjadi jaringan yang lebih luas. Adapun kelemahannya, komputer di bawah tidak dapat dioperasikan apabila komputer tingkat atasnya terputus. Jadi dia itu bersusun. Jadi ketika yang di atas itu tidak terhubung, maka yang di bawah juga akan tidak terhubung atau terputus. Kemudian dapat terjadi tabrakan file atau collision. Kemudian yang terakhir adalah topologi mesh. Topologi mesh secara fisik, jaringan dengan topologi web ini rumit dari topologi sebelumnya. Masih komputer dihubungkan satu sama lainnya dengan beberapa link berupa kabel jaringan. Jadi kelebihan topologi jaringan mesh ini adalah dengan adanya jalur dari setiap komputer ke komputer lainnya secara langsung, maka transfer data dari setiap komputer lainnya dapat dilakukan secara langsung dan bebas. Kemudian jika terjadi kerusakan pada salah satu saluran penghubung, maka dapat digunakan saluran lain dalam berbagi informasi dan komunikasi. Kemudian kekurangannya yaitu biaya untuk membangun jaringan ini lebih mahal, mengingat bentuk rangkaian jaringannya itu lebih kompleks. Kemudian manajemen data sulit dikontrol dalam jaringan. Oke, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Untuk materi-materi berikutnya kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.